Oke, baik teman-teman semuanya, kenaikan PPN 12% masih menjadi perdebatan. PDIP kini lempar batu sembunyi tangan. Dan yang paling aneh, bin ajaib. Mereka yang membuat dan yang mengesahkan, kini mereka berkoar-koar menolak PPN 12%. Drama apa lagi yang mereka buat? Dan paling jahatnya ini PDIP, mereka menyalahkan kepemerintahannya Pak Jokowi. Karena ketika proses dalam membuat undang-undang PPN 12% atas kemauan pemerintahannya Pak Jokowi. Pak Jokowi lagi yang disalahkan. Emang gak ada yang lain yang disalahkan? Kan waktu itu mereka pemenang di legislatif. Emangnya itu bukan pemerintahan? Apakah itu siluman? Beraninya hanya Pak Jokowi. Coba, berani nggak sama Pak Prabowo? Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin, menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo. Batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Wait a minute. Minta dibatalin. Bahwa prinsip yang berlaku di semua negara, segala produk dan jasa itu dipajaki di seluruh negara. Ya. Nah, kita masih termasuk negara yang sangat rendah. Ya, kalau kita lihat data-datanya itu, kita masih di 10%. Rata-rata negara itu 127 negara itu sudah di angka 15% lebih. Jadi kalau bicara soal relaksasi ya atau kemudahan pajak, kita ini hebat ya. Lalu kita lihat belanja pemerintah untuk belanja sosial kita di angka 16,6%. Saat negara-negara berkembang rata-rata sudah 30%. Pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi tentu pernyataan bahwa pemerintah kejam, saya kira itu pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Bang Mardhani itu sangat kejam, bahkan keji kalau menurut saya. Ya, karena tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Tidak mungkin bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Itu dulu kita sepakati ya. Dari mana sih pemerintah mampu membayar belanja pegawai, melakukan belanja publik, mayoritasnya dari pajak. Jadi begini teman-teman, Dia Pitaloka ini waktu kepemerintahannya Pak Jokowi masih menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP. Ketika PPN 10% menjadi 11% juga, mereka yang membuat dan mereka diam 1000 bahasa. Sekarang ya menjadi anggota DPR lagi, tetapi menjadi oposisi, dan sekarang mereka berteriak untuk menolak dan membatalkan PPN 12%. Prosesnya di tahun 2021. Mereka yang membuat. Pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi tentu pernyataan bahwa pemerintah kejam, saya kira itu pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Bang Mardhani itu sangat kejam, bahkan keji kalau menurut saya. Ya, karena tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Itu dulu kita sepakati. Apakah ini sebuah keadilan? Saya menyampaikan ini karena khawatir Ganjar ngomong bahwa kenaikan apa? PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Jogetin. Mereka berkuat-kuat. Oke, itu ya. Nah, bagaimana sekarang komentar dari Bang Agri Fanani ya? Mari kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Polemik kenaikan PPN menjadi 12% sampai dengan hari ini masih riuh di media sosial. Pasalnya, PDIP menjilat ludah kembali, atau PDIP lempar batu sembunyi tangan, atau PDIP ibarat rame-rame menghamili, tapi rame-rame juga saling tuduh dan lempar tanggung jawab. Gila ini PDIP ini gila. Sumpah gila segila-gilanya. Ada ya orang di dunia ini atau ada ya orang di Indonesia ini seperti ini nih? Ada. Ada ya.
Orang macam si Oneng, macam si Deddy Sitorus ada ya. Orang yang dengan gampangnya kemarin ngomong apa, sekarang ngomong apa, dan itu kebalikannya. Gila kali ya. Tampaknya ini ada kecurigaan saya, tidak hanya sekedar membahas masalah kenaikan PPN, tapi lebih dari untuk pengalian isu tentang Harun Masiku. Nah itu bener Gi, itu bener nih. Serius, gue setuju itu Gri. Ya sekarang orang lupa dengan Harun Masiku. Orang terus membahas masalah kenaikan PPN, ya, yang dibahas oleh PDIP, yang dipimpin oleh PDIP, yang disahkan oleh PDIP. Nah sekarang diprotes oleh PDIP. Gila kali ya kalian ya. Ini gila kalian ya. Walaupun ini kemudian case-nya terus bergulir, tapi jangan pernah lupakan Harun Masiku. Harun Masiku tinggal dikit lagi, mudah-mudahan ketangkap. Nah, yang lebih aneh lagi, belakangan Hasto tidak pernah tampil di publik. Apa kira-kira? Kemana dia? Karena selama ini Hasto sibuk tampil di salah satu restoran bersama wanita lain. Makanya mungkin, waduh, ini PDIP banyak banget masalah. Ya, daripada banyak masalah, kemudian kita sendiri yang ngadepin, udah kita lempar isu lagi aja deh. Apa itu? Secara internal, PDIP dinyatakan siaga 1. Karena jelang Kongres, banyak sekali upaya-upaya yang akan mengawut-awut PDIP. Mengawut-awut. Sampai kapan kalian mau bikin drama? Sampai kapan kalian bernarasi? Dulu waktu belum ada media sosial, kalian bisa ngomong apapun di depan kamera media mainstream, TV. Masyarakat tidak bisa mengcounter itu, walaupun tahu kejadian yang sebenarnya. Masyarakat cuma hanya bisa lihat dan menelan ludah. Ini gila ini, orang kayak begini amat ya, paling begitu. Tapi sekarang eranya lain, men. Eranya lain. Tidak hanya kalian yang bisa koar-koar di depan media sosial. Seluruh rakyat Indonesia siapapun bisa menangkis kebohongan kalian yang kalian ciptakan. Ngotiar ya. Ngotiar ya. Ngotiar aja. Ngotiar nggak lo udah begini? Ngotiar lah, masa enggak? Ketidakkonsistennya PDIP setelah ada beberapa demo, kemudian ada protes di banyak media sosial tentang kenaikan PPN menjadi 12%, PDIP rame-rame buang badan. Buang badan. Woi, kan ini 8 fraksi. 7 fraksi lainnya kalian nggak berani melawan PDIP. Kalian pada diem semuanya. Saya hanya lihat dari Gerindra dan dari PKB. Yang lainnya diem aja. Kalian kan menjadi korban kalau sudah seperti ini. Atau dikorbankan kalau sudah seperti ini. Kalian diem aja. Kalau kalian diem aja nggak berani melawan PDIP, mendingan kalian keluar deh. Minta di PAW. Diganti yang berani bersuara dah. Pada diem aja. Saya dengar baru dari Gerindra dan dari PKB yang bersuara. Fraksi lainnya mana? Pada diem aja. Karena menurut saya ini adalah tindakan perilaku PDIP yang sangat parah dan sangat-sangat menjijikan. Dan ini adalah pemandangan yang disajikan oleh PDIP ke depan seluruh rakyat Indonesia. Ini benar-benar menjijikan. Menjijikan. Melihat ini juga gue mau muntah. Apalagi Diah Pitaloka. Gila. Sok pahlawan, sok membela rakyat. Oneng. Diah Pitaloka, lu kan sekarang bukan Oneng. Sekarang lu anggota dewan, men. Kalau anggota dewan pasti punya kecerdasan intelektual. Bukan dalam drama Oneng, bukan dalam sandiwara peran Oneng. Yang apa kemarin sudah dibahas dan sudah disahkan oleh PDIP, amnesia, menjadi lupa. Hari ini menolak dan membela, seolah-olah membela rakyat. Gila ini. Gila, sungguh sangat gila. Oke teman-teman, kita lihat video, saya nggak skip sampai selesai, baru nanti kita teruskan pembahasannya. Ini yang membuat orang senewan melihat video ini. Cekidot. Yang diminta teman-teman itu juga bukan membatalkan undang-undang itu atau
kesepakatan yang sudah dibuat di DPR. Batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Yang diminta teman-teman itu juga bukan membatalkan undang-undang itu atau kesepakatan yang sudah dibuat di DPR. Batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Yang diminta teman-teman itu juga bukan membatalkan undang-undang itu atau kesepakatan yang sudah dibuat di DPR. Batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Jadi ini bukan salah pemerintahan Prabowo, tentu saja. Ya, yang diminta teman-teman itu juga bukan membatalkan undang-undang itu atau kesepakatan yang sudah dibuat di DPR. Batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Tetapi meminta pemerintah mengkaji baik buruknya dari kenaikan PPN itu bagi rakyat. Batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Bagaimana itu betul-betul bisa menghasilkan dana tambahan bagi APBN. Batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Untuk menutupi defisit yang ada di APBN. Jadi sama sekali bukan menyalahkan. Batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Pemerintahan Pak Prabowo, enggak, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya gitu. Batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Nah, jadi ini sebenarnya permintaan untuk melihat kembali kondisi rakyat kita yang banyak ya, yang akan terdampak dengan situasi ekonomi baik internal maupun secara global. Batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Mengkaji ulang, kita minta mengkaji ulang apakah batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Ya, kita minta itu mengkaji karena memang batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Kita berharap pelan-pelan pajak itu menjadi salah sumber paling utama bagi kebutuhan pembiayaan pembangunan, kan seperti itu. Batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Tapi kan kita lihat sendiri kondisi yang ada sekarang. Jadi itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo, tetapi minta supaya dikaji dengan baik. Batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Ya, apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru? Batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Sampai di sini paham ya, siapa Diah Pitaloka, kualitas otaknya kita juga sudah bisa paham, ya. Kualitas konsistensinya kita juga bisa lihat. Kita udah tahu nih sekarang nih, loh Gri kan baik, dia pengen dibatalkan, membantu rakyat. Enggak, sama sekali jauh dari itu. Mereka adalah pelakunya, mereka yang bahas, mereka ketua panjannya. Kemudian setelah pembahasan ini tentu melalui perdebatan yang sengit. Setelah selesai, 8 fraksi setuju, mereka paripurnakan. Yang memimpin rapat paripurna Puan Maharani dari PDIP juga, dan mereka mengesahkan ngetok palu, undang-undang ini sah diberlakukan. Enggak ada yang baik, enggak ada yang membela rakyat, enggak ada. Kedok semuanya itu, kedok semuanya. Kita udah tahu ya kualitasnya Diah Pitaloka, dan kita juga udah tahu muncungnya Deddy Sitorus. Kita udah tahu kualitasnya sekarang ini, muncungnya Deddy Sitorus nih. Kenyataannya apa, ngomongnya apa, dibolak-balik, diputer-puter. Gitu tuh, Deddy Sitorus tuh. Herannya ya, kalian kalau terus-terusan mau hidup dengan cara-cara yang seperti ini, berkah kah? Aduh, sama orang politisi kok ngomong berkah. Jauh banget ya. Berkahkah hidup kalian? Gri, sama politisi jangan ngomong berkah, dosa, pahala, surga, neraka. Jangan ngomong itu, Gri. Sama politisi itu. Jangan ngomong itu, Gri. Jangan ngomong itu. Mereka itu kepentingan. Nggak ada kata lain, kepentingan. Kepentingan partainya. Kepentingan pribadinya. Kepentingan. Nggak ada cara lain. Kita bisa lihat nih muncungnya mereka berdua ini. Ya kan? Akhirnya kan saling sangkal kan? Satu menyangkal yang lainnya. Biar PDIP sekarang. Ayo. Rakyat harus tahu ya. Yang demo-demo harus tahu nih. Kemarin ada demo nolak PPN. Ditujukannya ke siapa harus tahu. Jangan ditujukannya ke pemerintah. Ke PDIP. Supaya fair. Betul. Udah tahu sekarang kalau udah seperti ini kualitasnya. PDIP Anggota dong. DPR kita, sayangnya mereka sudah menjabat
beberapa kali periode, sayangnya. Ini masyarakat Kaltara, ya, dapilnya Deddy Sitorus harus tahu. Wakil yang kalian pilih kemarin, duduk di anggota DPR RI, seperti ini sekarang. Pura-pura membela rakyat, padahal dia sendiri yang mengerjakan, dia yang mengesahkan, dia yang membahas. Teman-teman dari Kaltara mesti tahu ini. Pun demikian teman-teman dari Bekasi, Kerawang, Purwakarta, dapilnya Diah Pitaloka. Kualitas anggota DPR yang kalian pilih seperti ini nih. Rakyat punya hak untuk menghukum mereka. Karena apa? Mereka juga berperilaku seenak dia sendiri demi kepentingannya mereka sendiri dan kepentingan partai. Jangan dipikir rakyat kemudian diam saja dan tidak mampu ngapa-ngapain. Eranya sudah berubah sekarang. Belum pernyataannya Puan Maharani yang pimpin rapat paripurna yang ngetok mengesahkan undang-undang ini. Apa dia bilang? Kenaikan PPN adalah memperburuk situasi ekonomi kita. Terutama yang berdampak langsung adalah masyarakat menengah dan masyarakat ekonomi bawah. Loh, kalian kan ketok itu waktu itu. Kalian kan sahkan waktu itu. Iya. Gimana sih ente? Jangan sampai kenaikan PPN ini mempersulit kondisi masyarakat dan memperberat kehidupan ekonomi masyarakat. Kan lu yang mengesahkan. Ya kan gua cuma mengesahkan, Gri. Ini kan usulan dari Panja. Ya udah nyampe paripurna, semua setuju, ya gua tinggal ngetok lah. Kalau cuman fungsi lu cuman seperti itu, mendingan lu besok nggak usah jadi DPR deh. Mendingan lu apalagi ketua DPR nggak usah deh. Kalau fungsinya seperti itu cuman. Sekarang saya balikin, khusus untuk PDIP yang tergabung dalam Panja, fraksi PDIP, kemudian ketua DPR RI dari PDIP. Kenapa kalian, kalau ini beralasan katanya usulan dari pemerintah, tadi Deddy Sitorus bilang, ini tuh usulan dari pemerintah. Udah given. Kalau begitu, kenapa usulan pemerintah tentang undang-undang perampasan aset koruptor kalian tolak sampai dengan hari ini kalian nggak sahkan? Ya. Otak nggak dipakai mikir. Seenak muncung mereka sendiri ngomong. Kenapa? Pertanyaanku. Ya, kenapa? Kenapa? Karena ini mungkin karena ini akan mendongkrak APBN. Dengan menggunakan APBN nanti akan pos-posnya bertambah, mungkin anggarannya, termasuk mungkin, mereka mendapatkan impact positif dari ini juga, mungkin. Tapi belakangan kemudian diprotes oleh masyarakat, dia tampil sebagai pembela terdepan, dia tampil sebagai pahlawan, pembela rakyat, teriak-teriak berdiri paling depan. Gila, manusia apa ini? Diah Pitaloka, lu manusia jenis apa kayak beginian? PDIP yang ketua panjanya, yang mimpin rapat panja, mimpin pembahasannya, bersama 8 fraksi diketok, setuju, diajuin ke rapat paripurna. Di sini rapat paripurna yang pimpin juga ketua DPR RI dari PDIP, Puan Maharani, yang ngetok juga dia, yang menyetujui juga dia. Sekarang tampil menolak, seolah-olah membela rakyat. Gila aja lu kalian pada. Gila aja lu pada. Kalau mau menolak, waktu dari pembahasan dong. Kalau otak kalian tuh jalan, otak kalian tuh bener-bener memikirkan rakyat, oh ini bakal membebani rakyat, gua tolak, sejak pada saat panja kamu tolak. Sejak sama pembahasan pemerintah kamu bisa tolak. Persis seperti kalian menolak undang-undang perampasan aset koruptor. Loh, ini otaknya nggak dipakai loh. Hanya ngikutin kepentingan pribadi masing-masing loh. Otak kalian nggak dipakai. Kalian bisa menolak pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor. Kenapa sekarang ini kalian nggak bisa menolak pada saat kalau dirasa membebani masyarakat pada saat pembahasan? Kenapa kemudian baru sekarang kalian tampil sebagai pahlawan seolah-olah menolak dan membela masyarakat? Bullshit. Gila. Teman-teman, saya nggak tahu. Ini partai model apa yang dia mainkan, atau politik-politik, strategi politik apa yang dia mainkan, I don't know. Deddy Sitorus, Diah Pitaloka, termasuk Ganjar, kader-kader lainnya. Denny Siregar, kamu bahas ini coba. Logikamu, aku pengen tahu logika kamu di mana coba. Kamu bahas ini. Logika kamu di mana? Paling yang lu bisa adalah sama dengan Deddy Sitorus, ini given dan ini peninggalan pemerintah yang lalu dan sudah disahkan. Sekarang tinggal menjalankan. Kami tidak menyalahkan Prabowo, tapi ini adalah salah pemerintahan era Jokowi. Paling begitu kan? Paling begitu. Enak kali kalian pada lempar batu sembunyi tangan. Teman-teman, saatnya kita bisa menghukum mereka dengan cara 2029 kita tidak milih apapun alasannya dari partai PDIP. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sayo. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi kita sudah tahu ya kedoknya mereka ketika berkuasa, mereka diam 1000 bahasa hanya untuk kepentingan pribadi masing-masing mereka. Oke, gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.